Dia nggak pernah nyuruh, nggak pernah nanya yang spesifik tentang hijab. Cuma kamu tuh sempat mention kalau mau berhijab kalau bisa sebelum 40 tahun. Karena kamu bilang apa, 40 tahun kamu akan... Karena kalau secara psikologis itu setelah 40 tahun itu sifatnya itu stay. Jadi kalau misalnya katanya ada salah satu ilmu psikologi yang bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya setelah 40 tahun apapun yang kita lakuin itu biasanya sifatnya stay. Jadi kalau misalnya mau melakukan perubahan, coba berubah sebelum 40 karena biasanya akan berubah sampai akhir hayat kita, biasanya kayak gitu. Wah, dalam juga ya. Udah tiba-tiba dalam begitu. Berarti bener ya, ada quote kayak katanya life start after 40. Berarti menurut Indra itu benar? Iya, menurut kita sih benar ya. Menurut Niki gimana? Mungkin kalau dari yang tadi Indra bilang life starts before 40 malah. Kalau bisa kita melakukan perubahan-perubahan yang baik itu sebelum 40 tahun. Jadi kita seterusnya akan seperti itu. Takutnya kalau misalnya keterusan sebelum 40 tahun malah terbawanya jadi seperti itu juga. Marah bablas gitu ya. Marah bablas. Takutnya, we don't know. Oke. Nah, mungkin ada ketukan batin atau ada pengaruh dari anak juga. Tiba-tiba Niki kayak, wah, gue pengen jadi lebih baik nih misalnya. Mungkin aku belum berani untuk, atau belum siap kali ya, belum bisa cerita banyak mengenai perubahan yang aku lakukan ini. Tapi sebenarnya prosesnya lumayan panjang untuk bisa berproses seperti ini. Tapi salah satu alasannya adalah aku ingin berusaha menjadi contoh yang baik aja untuk anak-anak aku. Dan satu cerita lucunya menurut aku ini tersentuh banget. Karena kemarin tuh pada saat aku pulang umroh, guru ngajinya Isa tiba-tiba kasih aku hijab, kasih aku kerudung. Terus aku bilang, ini apa Miss? Terus Miss-nya tuh cerita, oh saya tuh waktu itu mau kasih Isa hadiah karena Isa ngajinya pintar. Pas ditanya Isa hadiahnya mau apa? Mau beli kerudung buat ibu gitu. Jadi pas aku pulang umroh, guru ngajinya kasih. Terus aku bilang kayak, wow, ini apakah harus bener-bener memakai kerudung gitu? Itu salah satu alasannya. Cuma sebenarnya masih banyak alasan yang lain. Oh my god guys. Dan aku lihat Isa ini kan anaknya cerdas ya. Aku lihat cuitan-cuitan yang Niki taruh di sosmed, terus cara ngomongnya juga. Sebenarnya terus dia tiba-tiba bisa jadi kayak positifnya kayak ngasih orang tuanya hijab. Terus pernah ada clipping satu katanya dia ngasih tahu orang ini aurat ini enggak. Itu dia tahunya dari mana? Gimana sih cara parenting ala Kak Niki dan Mas Indra ini? Nah, gimana ya? Tapi kayak sebenarnya itu kita nggak pernah ngajarin kayak oh ini tuh aurat perempuan, itu aurat laki-laki, kita nggak pernah ngajarin itu. Nggak specifically nggak pernah ngajarin. Cuma kita tuh selalu ngajarin kalau misalnya dia lagi mandi, terus kita ngeliat, kita tuh selalu berusaha nutupin private parts-nya dia. Bilang kayak oh ini jangan kelihatan orang, ini private parts gitu. Kalau misalnya laki-laki kan kita tutupinnya dari perut sampai lutut. Nah itu kita selalu tutupin dia ini private parts, jangan dilihatin orang. Nah karena dia sering kita lakukan seperti itu, akhirnya kalau misalnya dia ngelihat misalnya orang yang ada private parts-nya, dia tuh langsung bilang itu malu, itu private parts gitu. Iya, kayak waktu itu aku pakai baju yang mungkin agak terbuka, dia tuh bilang kayak harusnya pakai baju tuh nggak kayak gitu. Itu privacy kata dia gitu. Terus anak kayak umur berapa tahun ya? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Waktu itu pas dia ngomong itu sekitar 3 tahun, 3,5 tahun. Terus setiap teman-teman aku mungkin yang pakai baju terbuka, dia bilang kayak tutup gitu, aurat. Nggak tahu kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Mungkin karena ya tadi yang Indra jelasin kayak ini private parts, ini aurat gitu. Jadinya dia bilang kayak mungkin aja dia nggak nyaman juga untuk melihat perempuan pakai baju seperti itu gitu. Who knows? Ya banyak yang bilang, mungkin orang-orang bijak katanya anak-anak kecil itu mereka itu lahirnya kan seperti kertas putih. Jadi mereka tuh masih suci. Jadi mereka tuh balik ke kodratnya, mungkin kodratnya gitu. Nah pas kita udah gede baru kita agak belangsakan bro. Udah banyak ini. Banyak input. Banyak input. Jadi coretannya udah makin banyak. Bener, berarti dia memang mungkin di habitatnya memang masih sekarang tuh masih clean, masih suci. Dan ternyata memang anak tuh banyak banget ngajarin kita ternyata ya. Banyak banget. Itu terjadi sama aku juga. Aku bahkan kayak belajar pribadi aku yang lain tuh gara-gara sama anakku gitu. Iya kan? Iya kayak diajarin nama. Jadi kayak misalnya contoh sesimpel kalau sholat begini ya, masa dia yang ngajarin, padahal kan aku yang ngajarin dia sholat. Dia tiba-tiba ngingetin, terus aku bilang oh iya.
Dan misalnya dia lagi hafalan nih. Jadi yang tadinya aku hafalannya hampir lupa, jadi aku terpaksa belajar lagi. Oh, karena dia lagi setelan hafalan sama kamu ya. Hafalan sama aku. Jadi kayak misalnya hafalan bulan-bulan Islam, nama-nama malaikat, nama-nama nabi. Jadi aku tuh kayak, wih, gue belajar lagi nih. Dan gue ngerasa itu seru, bro. Ketika kita punya anak, terus kita belajar lagi. Karena ternyata bukan kita jadi guru anak tuh juga bisa jadi pembelajaran kita untuk lebih baik. Mungkin ini yang aku lihat sama Niki sama Indra juga gitu. Iya, kita harus bisa menjadi gelas kosong sama siapapun kan. Betul. Sama Atta pun kita harus tetap banyak belajar di sini, sama anak juga gitu. Jadi benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun sih ternyata. Karena memang kita ngeliat titik balik kita buat berusaha menjadi lebih baik tuh sebenarnya punya anak sih. Karena, iya, karena kayak kita pengen anak kita seperti apa, kita harus menjadi seperti itu dulu kan. Poin.